Sahabat sekalian, saat ini kita memasuki materi untuk pertemuan yang keempat. Ya. Pertemuan yang keempat adalah isim berdasarkan bilangan, masih isim berdasarkan bilangan, hanya ini ada untuk bilangannya banyak tetapi tidak beraturan, ada bilangannya banyak tetapi tidak beraturan, lalu ringkasan isim berdasarkan bilangan, dan nanti aplikasinya di dalam Al-Quran. Baik, masih kategori isim berdasarkan bilangan, ada yang namanya isim mufrad, tunggal, baik tunggal laki-laki atau tunggal perempuan. Mufrad mudzakkar, mufrad muannas, ya, ini mufrad mudzakkar, muannas. Kemudian ganda musanna tasniyah, ganda, baik ganda mudzakkar atau ganda muannas, ya, ganda mudzakkar, ganda muannas. Dan kemudian jamak banyak, baik jamak mudzakkar atau jamak muannas. Jamak baik jamak mudzakkar salim atau jamak muannas salim. Laki-laki, perempuan. Ya. Yang berikutnya ada yang namanya jamak taksir. Ada yang namanya jamak taksir. Taksir artinya pecah, taksir artinya pecah, atau bahasa saya adalah irregular. Irregular. Kalau jama mudzakkar salim, muannas jama muannas salim itu regular, beraturan, bilangan banyak yang beraturan secara bentuk, kalau jama taksir itu pecah, irregular, tidak beraturan. Apa itu jama taksir? Jama taksir adalah kata yang menunjukkan bilangan banyak, kata yang menunjukkan bilangan banyak, banyak itu minimal 3, tetapi mengalami perubahan dari bentuk mufradnya secara tidak beraturan. Jadi menunjukkan bilangan banyak, tetapi mengalami perubahan dari bentuk mufradnya, bentuk isim mufradnya secara tidak beraturan. Kalau jamak mudzakkar salim dan jamak muannas salim itu beraturan, karena tinggal ditambah 2 huruf terakhirnya, ya, tinggal tambah 2 huruf terakhir. Kalau jamak taksir itu tidak. Contoh isim jamak taksir. Isim mufrad ini isim jamak taksir, ya, kita perbandingkan. Di sini ada sirotun, ya, ini tanwin, sirotun. Ada ciri ganda? Tidak ada. Ganda itu alif nun ya nun, ya. Tehnini, ingat. Kemudian jamak mudzakkar salim waw nun ya nun juga tidak ada, lalu alif ta jamak muannas salim tidak ada. Jadi ini nggak ada ciri ganda, nggak ada ciri jamak, ya. Nah, ternyata ada sebuah kata yang ini tidak bisa menjadi jamak mudzakkar salim. Tidak bisa menjadi sirotuna, tidak bisa. Atau sirotina, tidak bisa jadi jamak mudzakkar salim. Sirot itu satu, mufrad, ya. Tetapi untuk bentuk jamaknya, ternyata apa jamaknya? Tidak ditambah waw nun atau ya nun. Tetapi jadi apa? Kita lihat. Jadi surutun. Ya. Surutun ini coba kita lihat dari fisik hurufnya, ini kan isim. Kalau ini sirot itu 4 huruf, isim mufradnya 4 huruf, sedangkan surutun jamak taksir artinya banyak jalan atau beberapa jalan. Jamak taksir hurufnya berapa? Hurufnya hanya 3, hanya 3. Berarti ada huruf yang hilang. Nah, ini sebetulnya kategorinya bisa jadi ghair salim. Kalau yang jamak mudzakkar salim muannas salim itu salim, selamat, huruf-huruf mufradnya terbawa di jamak. Kalau taksir itu tidak selamat, ghair salim. Nah, istilahnya dalam ilmu nahwu bukan ghair salim tapi jamak taksir. Taksir itu pecah. Sirot itu yang 4 huruf pecah, hilang 1 huruf menjadi surutun, hanya 3 huruf. Jadi sirot itu 1 jalan, kalau surutun banyak jalan. Ya, surutun itu jamak taksir. Baik, contoh lagi. Masih isim mufrad dibandingkan jadi isim mufrad dibanding dengan jamak taksirnya, ya. Contoh robun.
Robun ini isim, ya. Isimnya isim apa? Ternyata isim tunggal. Isim tunggal adalah satu Rob, satu Tuhan. Ternyata kalau dijadikan bentuk jama tidak bisa Robuna Robina, tapi apa? Tapi ini arbabun. Arbabun artinya apa? Artinya banyak Tuhan. Artinya arbabun ini banyak Tuhan, arbabun. Coba kita lihat fisiknya, robun ini. Ro, ba-nya ganda ini ya, jadi 3 huruf. Ternyata di sini jadi pecah. Bentuk ini pecah. Itulah disebut arbab itu jama taksir karena berbeda bentuknya dari mufrad. Bahasa saya, jama taksir itu adalah jama yang tidak beraturan. Tidak beraturan dari sisi mufradnya. Ya. Contoh lagi yaum, yaumun. Yaumun itu apa? Satu hari. Ini isim tunggal ya, satu hari. Yaumun. Kalau jadi jamaknya tidak yaumuna, yaumina tidak. Tidak ditambah waw nun ya nun tidak. Tidak bisa jadi jamak mudzakkar salim. Tetapi apa? Tetapi ada ayyamun. Ayyamun. Ayyam itu apa? Banyak hari, beberapa hari. Ingat contoh hari Jumat itu Sayyidul Ayyam. Sayyid itu tuan, ayyam beberapa hari. Baik, inilah jamak taksir pecah. Dari yaumun ada yang hilang. Huruf wawu hilang, itulah pecah. Bahasa saya ini irregular, tidak beraturan bentuknya. Ya. Contoh lagi, kolbun. Kolbun itu isim, isimnya tidak ada ciri ganda, nggak ada ciri jamak. Ya, artinya satu hati. One heart, satu hati. Ya. Ternyata untuk jadi jamak tidak bisa kolbuna tambah waunun, kolbina tambah ya nun, tidak bisa. Jadi dalam bahasa Arab tidak semua bisa dibuat jamak mudzakkar salim. Tapi apa? Tergantung vocabulary dalam Al-Quran. Ternyata kulubun. Kulubun. Apa kulub? Kulub itu jamak. Banyak hati. Kulubun. Kan ada di Al-Quran. Fi kulub. Ya, kulub itu jamak. Banyak hati. Nah, kata kolbun ini memang ada huruf-hurufnya kop, lamba, 3 huruf. Di sini juga ada kop, lamba. Tapi susunannya berubah. Di sini disisipi wawu. Nah, itulah yang disebut pecah. Jadi mufradnya ini terpecah, tidak utuh lagi. Sehingga disebutnya jamak taksir atau biar mudah padanannya irregular. Jamak irregular. Banyak yang menunjukkan yang tidak beraturan. Sekarang kalau kita mau lebih kritis, robun ini kan isim tunggal, arbabun isim jamak taksir. Apakah ini ada ciri? Ternyata baik isim tunggal maupun jamak taksir itu tidak ada cirinya. Berarti sekarang nambah lagi bahwa ketika ada suatu kata dalam Al-Quran yang tidak ada ciri ganda, baik ganda mudzakkar, ganda muannas, atau tidak ada ciri jamak mudzakkar salim, waw nun ya nun, atau tidak ada ciri jamak muannas salim, alif ta, maka pilihannya ada 2 kemungkinan. Bisa isim tunggal, mufrad, atau jamak taksir. Nah, jadi sekarang nambah lagi. Ada irisan, ada persamaan, sama-sama tidak punya ciri. Ya, sama-sama tidak punya ciri. Baik, nanti kita coba lihat. Nah, bagaimana kiat-kiatnya? Jadi, untuk jamak taksir ini tidak ada cara kecuali apa? Harus melihat kamus. Kamus. Jadi bagi yang mempelajari ilmu nahwu sorof sudah mulai perlu kamus. Untuk apa? Untuk membedakan mana isim mufrad tunggal dan mana isim jamak taksir. Karena sama-sama tidak beraturan. Baik. Kiat-kiatnya adalah pertama saat temukan seperti kita pada seseorang, kita harus bertemu, temukan ya, temukan kata itu, jamak taksir itu, lalu apa? Lalu catat ya, lalu catat ya. Kemudian apa? Setelah ditemukan, catat, lalu apa? Yang ketiga, ingat-ingat. Temukan, catat, ingat-ingat. Temukan, catat, ingat-ingat. Atau maksud ingat-ingat apa?
hafalkan. Balik lagi urusannya ada hafalan. Mulai dari sini, atau ya dari sebelumnya juga sudah, bahwa ternyata bahasa itu ada faktor hafalan. Ya, ini ingat-ingat itu maksudnya hafal. Jadi jamak taksir tidak ada cara lain kecuali temukan, catat, ingat-ingat. Insya Allah sekali ketemu, kita catat, lalu ingat-ingat, maka kita akan tahu bahwa mana-mana saja kata yang isi mufrad dan mana-mana saja kata yang jamak taksir.